Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan rasionalisme dan empirisme. Perkenalkan, nama saya Putri Yulian. Saya kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Mata pelajaran filsafat ilmu. Oke, saya akan menjelaskan tentang selintas rasionalisme dan empirisme serta dalam pandangan Kant. Selintas tentang rasionalisme. Rasionalisme mengedepankan pikiran sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, Descartes mengawalinya dengan meragukan semua yang ada sampai-sampai dia meragukan dunia indrawi yang memiliki keindahan tersendiri terutama bagi para penikmat senja. Yang ketiga, bagi dia dunia indrawi yang fana ini hanyalah hasil dari fenomena mental. Maksudnya, dunia realitas ini tidak akan ada kalau tidak ada subjek yang berpikir atau sadar akan dunia yang fana ini. Terus yang selanjutnya yaitu selintas tentang empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang mengedepankan tentang pikiran sebagai segalanya, empirisme lebih mengedepankan pengalaman indrawi sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Bagi Johann Locke, pendiri empirisme, dia mengatakan bahwa argumentasi rasionalisme mengenai ide bawaan itu sangat keliru, karena bagi dia pikiran itu sama sekali tidak berguna tanpa adanya pengetahuan indrawi. Locke mengatakan bahwa manusia sendiri lahir itu bagaikan kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengalaman hidupnya sebagai pengetahuan untuk mendapatkan inspirasi dan sebagainya. Terus tesis rasionalisme dan empirisme dalam pandangan Kant terdapat dalam buku terpenting Kant ialah The Critique of Pure Reason, edition pertama 17-81, edition kedua tahun 1787. Tujuan dari karya ini adalah untuk membuktikan bahwa kendati pengetahuan kita tak satu pun yang mampu melampaui pengalaman, ia sebagai a priori atau teoritik dan tidak disimpulkan secara induktif dari pengalaman. Menurutnya, bagi pengetahuan kita yang a prioritik tidak hanya meliputi logika, namun juga banyak hal yang tidak mampu dan tidak bisa dimasukkan ke dalam logika seseorang atau disimpulkan ke bawah dirinya sendiri. Dia memisahkan dua pembelahan yang dalam karya Leibniz bercampur aduk. Di satu sisi ada perbedaan antara proposisi analitik dan sintetik. Di posisi lain ada perbedaan antara proposisi a prioritik dan a prioritics. Ada yang mestinya dijelaskan tentang masing-masing perbedaan ini. Pengertian rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme secara etimologis, menurut Bagus tahun 2002, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalism, dan menurut Edwards tahun 1967 kata ini berakar dari bahasa Latin ratio yang berarti akal pikiran. Menurut Lacey tahun 2000 menambahkan bahwa berdasarkan
akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pernyataan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikirannya, diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Empirisme secara etimologis menurut Bagus tahun 2002 juga berasal dari kata bahasa Inggris empiricements atau experience. Kata-kata ini berakal dari bahasa Yunani kuno yang artinya emperie atau emperia, dan dari kata experitia yang berarti berpengalaman dalam berkenalkan dengan terampil untuk sesuatu hal. Sementara menurut Lauci tahun 2000 berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman dan menggunakan indera. Berdasarkan Horner and Holt tahun 2003, aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi apabila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat menguasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Persamaan dan perbedaan antara rasionalisme dan empirisme. Terdapat dua aspek umum dalam realisme yang digambarkan dengan melihat pada realisme mengenai dunia keseharian dari objek makroskopik beserta sifat-sifatnya. Aspek pertama yaitu terdapat sebuah klaim tentang dimensi eksistensi suatu objek yang nyata atau yang bisa dilihat. Sementara itu, aspek yang kedua dari realisme tentang dunia keseharian dari objek makroskopik beserta sifat-sifatnya memiliki dimensi kebebasan dan hal kepercayaan yang dianut seseorang, bahasa yang digunakan, skema konseptual dan sebagainya. Realisme generis. Perbedaan antara rasionalisme dan empirisme oleh seorang penumuan yang namanya Immanuel Kant diambil jalan tengahnya, yaitu Immanuel Kant mengajukan eksistensi a priori. Menurutnya, pengetahuan yang benar bersumber rasio dan empiris yang sekaligus bersifat a priori dan a posteriori. Sebagai gambaran, kita dapat melihat suatu benda dikarenakan mata kita melihat ke arah benda tersebut. Rasionalisme dan benda tersebut memantulkan sinar ke mata kita sehingga kita bisa melihat sesuatu hal apapun itu. Priorisasi analitik adalah objek yang terkandung di dalam subjek, artinya objek sudah ada dalam subjek, seperti contohnya lelaki hitam adalah lelaki. Kata hitam berbeda dengan kata lelaki, tetapi kata hitam sudah ada dalam seorang lelaki, maka ia bersifat bukan pengetahuan karena partikular. Selanjutnya, proposisi sintetik adalah objek tidak terkandung di dalam subjek. Maksudnya di sini adalah informasi baru yang didapat
dalam subjek seperti contoh baju saya berwarna merah, baju dan merah itu berbeda. Dan itu bukan pengetahuan karena sifatnya partikular. Maksudnya, tidak semua baju berwarna merah. Masih banyak baju yang berwarna lain selain warna merah. Contoh warna pink, warna biru, warna putih, hitam, dan lain-lain. Selanjutnya kan membedakan a priori dan a posteriori. A posteriori adalah penginderaan eksternal yang dialami subjek dan tidak bisa dilakukan tanpa bantuan indera. Sifatnya sudah pengalaman, contohnya seperti peristiwa-peristiwa sejarah. 17 Agustus tahun 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. A priori adalah penginderaan internal yang dimiliki subjek. Penginderaan dan ini sifatnya sebelum pengalaman. Contohnya adalah konsep matematika seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu bukan berasal dari pengalaman, itu murni hasil penginderaan internal. Makanya kan mengatakan kalau matematika itu a priori. Pengaruh aliran rasionalisme dan empirisme terhadap pembangunan filsafat matematika. Filsafat matematika lahir di Yunani kuno yang ditemukan dan dikembangkan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga beberapa filsuf pra-Socrates. Masalahnya, filsafat matematika ini masih menjadi kajian filsuf masa kini. Pada abad ke-18 muncul salah satu filsuf, yaitu Immanuel Kant Superior 2000, yang termotivasi oleh perselisihan antara rasionalisme dan empirisme ini, yang mengungkapkan bahwa kebenaran-kebenaran dari geometri, aritmatika, dan aljabar bersifat sintetik, a priori, yang berdasarkan pada intuisi. Selain Kant, muncul juga filsuf lain, yaitu Johann Stuart Mill, yang dalam pandangannya bahwa matematika dan logika berhubungan dengan perkara fakta. Mill menolak eksekusi objek-objek abstrak dan dia berupaya membangun geometri dan observasi. Dampak aliran rasionalisme dan empirisme terhadap pembangunan ilmu matematika. Secara epistemologis, paling tidak ada 2 aliran filsafat pengetahuan dan perkembangan mengkaji tentang bagaimana timbulnya prosedur yang didapat kebenaran itu, yakni aliran rasionalisme dan empirisme. Kedua aliran ini berkontribusi terhadap pembangunan filsafat matematika. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi dan persepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan dan dihubungkan dengan selain matematika bisa juga dihubungkan dengan yang lain, pelajaran yang lain. Sementara pada kutub yang lain, empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni dari akal pikiran gitu. 2 aliran tersebut di atas berbeda dalam hal status penalaran tentang ide-ide, tetapi terdapat kesamaan dan kesepakatan dalam pernyataan filosofis tentang matematika, baik kaum rasionalis maupun empiris memandang matematika berhubungan dengan besaran-besaran fisik atau objek-objek yang diperluas
objek-objek ini dialami secara empirik. Demikian pula seorang empiris akan sepakat dengan rasionalis bahwa setelah ide-ide relevan didapat, maka memperoleh pengetahuan matematis akan bersifat independen dari sebarang pengalaman yang lebih lanjut. Oke, terima kasih.